Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini masih bicara tentang tim verifikasi lapangan dari lomba kelurahan di tingkat Kota Jakarta Utara. Kali ini ya, kalau sebelumnya saya sudah ke Kelurahan Koja, terus ke Kelurahan Ancol. Kali ini adalah di Kelurahan Sunterjaya. Sunterjaya itu tahun sebelumnya adalah runner up karena juaranya yang mewakili tingkat Jakarta mewakili tingkat Jakarta Utara adalah Kelurahan Pegangsaan 2, dan itu kebetulan rumah saya itu di Pegangsaan 2. Lalu kemudian tingkat DKI Jakarta lolos ke tingkat nasional, dan di nasional juara pertama. Ini berat betul mempertahankan. Nah, tapi Sunterjaya ini dulu runner up ya. Nah, kita akan lihat nih perkembangan yang lain. Seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Oke ya, jadi Kelurahan Sunterjaya ini ternyata kaya banget nih dengan produk unggulan dan berbagai kreativitas lainnya ya. Jadi seperti halnya kelurahan yang lain, kami naik bus ya. Ternyata ini sempit banget ya. Itu jalan masuknya tuh sempit ya, bayangkan pakai bus loh ya. Jalannya juga kecil, 2 arah gitu ya. Maka kami sampai di sana kemudian itu sampai harus dibukakan oleh Satpol PP jalannya, karena emang pasti sulit bagi sebuah kendaraan besar seperti bis ya. Jadi setelah itu kami tiba di kantor kelurahan, sudah disambut ya oleh tim mereka seperti biasa, bersalam-salaman. Nah, kali ini naik ke lantai 3 aulanya. Jadi kami naik ke lantai 3, setibanya di lantai 3, di sana mereka sudah siap, bahkan tuh ruangannya itu dihias ya, pakai tanaman-tanaman hias ya, bagus lah ya. Kami masuk ya, kemudian langsung dong dilanjut dengan pembukaan ya. Jadi di sisi sebelah kanan itu adalah seluruh tim penilai, di sisi sebelah kiri adalah seluruh jajaran dari kelurahan, kecamatan, dan masyarakat. Nah, di situ kemudian ada tentu menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada berdoanya, ada kemudian juga sambutan dari Pak Lurah, kemudian ada pihak kecamatan, dan juga tentu kabak dari pemerintahan Wali Kota Jakarta Utara. Cukup panjang nih ya, termasuk ngomongin juga bahwa sebelumnya adalah runner up gitu ya. Mudah-mudahan di penilaian ini bisa terlihat kemajuannya yang mungkin saja kalau bisa layak untuk maju mewakili Jakarta Utara. Ya, siapa tahu tentu kita akan ngelihat nih ya seperti apa. Tapi dari paparan terlihat ya, ada video juga, ternyata kaya betul ya dengan produk-produk unggulan, seperti misalnya ada ayam dan lele yang dibekukan gitu, tapi sudah dibumbuin. Kemudian ada namanya natuna. Jadi itu nastar tapi dari tuna. Jadi ada campuran ikan tuna dan nggak amis, tapi tetap aja namanya nastar ya, harus pakai nanas kan. Jadi ada selai nanasnya. Kemudian, dan enak itu saya ngerasain juga. Kemudian ada produk-produk lain ya, seperti batik ya. Ternyata ada batik daerah Sunter gitu, saya juga kaget gitu ya. Kemudian juga ada kerajinan-kerajinan lainnya yang kemudian juga ditampilkan. Tapi yang menarik untuk pendidikan, ternyata ada istilah mereka adalah pendidikan untuk manula. Jadi yang lanjut usia nih, rupanya ada mereka diberikan keterampilan, dan termasuk pendidikan yang keterampilan melalui pendidikan yang disebut dengan S1, S2, S3. Tapi jangan dibayangkan seperti strata 1, strata 2, dan 3 ya. S1, S2, S3 itu adalah standar 1, standar 2, standar 3. Misalnya ada bekerjasama dengan universitas jurusan kedokteran, YARSI. Nah, di situ manula ini diajarkan misalnya bagaimana
tadi ya, mesti jalan sehat, makanan yang bergizi untuk manula dan lain-lain gitu loh. Jadi ini cukup menarik, tapi juga mereka bermanfaat gitu untuk masih memiliki manfaat untuk sekitar loh, luar biasa banget, yaitu mereka punya keterampilan-keterampilan yang lain. Jadi ada Universitas Syahid, ada YAI gitu ya, kemudian juga tadi Universitas Yarsi. Jadi mereka bekerja sama untuk mengedukasi manula. Selain itu, agak cukup menarik adalah di sekolah-sekolah di SD di sekitar situ, dan ada SMP negeri juga, itu ada yang namanya disebut istilahnya itu kader jumantik untuk SD gitu. Jadi bagaimana mereka juga diberi pemahaman tentang tidak boleh ada genangan, dan itu sekaligus ngingetin orang tuanya gitu ya. Ini di rumah kita kok ada genangan gini, bahaya nih untuk DBD dan lain-lain, sehingga Sunter ini termasuk yang kecil juga DBD-nya ya. Kasus DBD-nya ada tapi sangat kecil gitu. Nah, ini adalah upaya-upaya mengedukasi masyarakat, ada partisipasi banyak pihak yang menurut saya ini cukup istimewa lah ya dibanding misalnya kelurahan sebelumnya gitu ya. Ini cukup menarik ya. Mudah-mudahan ya mereka misalnya ada beberapa tambahan ya dari beberapa catatan saya yang kita dorong untuk mereka lengkapi, tapi yang mudah-mudahan gitu ya mereka keluar sebagai salah satu pemenang. Ini cukup menarik dan banyak juga budaya, dan yang saya kaget banget di sana ternyata ada kampung tempe. Kalau saya kayaknya mau buat konten tentang kampung tempe di sana, ada di RW 03. Itu masyarakatnya betul bikin kayak tempe ya, ada keripik tempe. Ya, nanti ditunjukkan juga dalam video ini ada keripik tempenya, tapi saya belum pernah sih datang ke tempat pembuatan tempe itu. Kelak bisa saja sih kita bikin kontennya. Oke, ini tempenya ya. Jadi mirip kayak tempe Malang. Saya pernah tuh kampung tempe di Malang. Ini nggak pakai tepung. Enak banget. Mantap ya. Kok dapat lagi di dalam. Oh, niat juara kayak kita berjalan. Juara ini. Wah. Wah. Juara deh. Bapak Ibu, kita bantai Sunterjaya. Jangan kasih kendor. Kita lihat. Wah. Gwendang, mainkan Gwendang. Gus Anu. Lebih dekat ke sini langsung. Datang duluan, Bu. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Sunterjaya beserta jajarannya yang kami hormati para tokoh masyarakat Kelurahan Sunterjaya, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sunterjaya beserta anggota dan para tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempe di 03 kita punya kampung tempe, ada sekitar 130 penggiat pengusaha tempe di Kelurahan Sunterjaya. Di sampingnya tidak asing sebenarnya Bu Sinta, Ibu Kota Award, penggiat batik Sunter Nirmala. Kemarin juga kita baru berkegiatan di Wali Kota, wisuda sekolah lansia Nirmala. Beserta jajaran rekan-rekan Kasatla, Kasektor, sampai Direktur Kepala Rumah Sakit RSUD Jakarta Tanjung Priok juga hadir, Kepala Puskes hadir. Oh, itu di belakang Bu Dokter. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Pak Kabak, mohon izin. 2024 tingkat Wali Kota. Tepuk tangan dulu Pak Haji Ali. Alhamdulillah didampingi oleh Pak Ben. Saya hormati seluruh tim, ya, seluruh tim penilai verifikasi lapangan lomba kelurahan desa tingkat kota 2024. Alhamdulillah. Rangkaian SDM-nya juga menjadi perhatian.
Oh ya, kalau gitu tolong diingatkan para teman-teman yang ada. Jadi SDM yang ada di kelurahan masing-masing, jangan hanya Pak Lurahnya doang. Pak Camatnya semangat, Pak Lurahnya doang, tetapi pendukung lainnya agak lemah. Nah itu nanti dikhawatirkan, sehingga Pak Wali mengingatkan, tolong disampaikan kepada para pendukung SDM itu sendiri. Ya, Sunjaya ini kan kasih kesel kosong ya? Betul. PLT, jadi PLT aman kan gitu ya, yang penting aman gitu. Yang jelasnya rekan-rekan yang lainnya harus mendukung. Kalau dari para kader-kader tadi sudah siap semuanya, sekarang kembali kepada rekan-rekan dari lurah, sekel, kemudian para kasih, staf yang lain harus bisa memberikan. Baik, sebelum acara selanjutnya Bapak izin pantun. Izin membacakan pantun Bapak Ibu. Ibu dan anak saling bergandengan. Pergi berdua membeli ikan. Selamat pagi tim verifikasi lapangan. Kedatangan dan arahannya sangat kami nantikan. Ini juara 2 nasional olahan ikan dengan nama Natuna, nastar ikan tuna. Jadi ikan tuna dibikin nastar yang alhamdulillah tidak ada bau ikannya. Ini sudah diakui oleh tingkat kementerian. Tadi yang kita tahu ini Pak Ustadz, ini tokoh agama di Kelurahan Sunterjaya yang berkecimpung di giat subuh gabungan. Di Kelurahan Sunterjaya ini juga punya giat subuh gabungan yang setiap Sabtu Minggu ini muter di tiap masjid itu 300 sampai 400 orang setiap Sabtu Minggu paginya. Ini salah satu pengurusnya Pak Ustadz gitu. Sunterjaya semoga bisa masuk di tingkat provinsi. Kalau saya yakin Sunterjaya mudah-mudahan bisa masuk ke tingkat nasional. Dan kalau bisa masuk sampai tingkat nasional, hari ini Bapak Ibu tolong, jangan Pak saya. Binaannya PKBN gitu. Apa kolaborasinya PKBN atau binaan? Kolaborasi. Kalau binaannya ya, tapi dari cetusannya Cetusan dari kelurahan, mungkin Pokja ya. Siapa menjelasnya? Melalui PPAPP ya? Iya, dia kurikulumnya. Iya. Kurikulumnya. Kita anggap nih sama kita, Bu Sinta, Bu Eko, Bu Eko, sebagai kepala sekolah. Kita anggap mengajak mereka dosen. Mau dikenalkan ini fasilitator Expo. Nah ini pengurusnya. Marketingnya nih. Kalau ini siapa? Marketingnya Batik Dharma. Nah ini Batik. Oh jadi ini baru dirintis ya, tapi secara MOU belum ada ya. Jadi lebih ke jaringan kenalan-kenalan gitu ya. Rintis Pertanyaan gue masih ada apa? Masih. siswanya juga ada dari Jakarta Utara Perlu ahli ya. ya itu kemarin kita bekerjasama dengan Wida Dwi dari Puskesmas Penjaringan, beliau yang mengajarkan tentang kontribusi itu ya. Iya. S3 tadi. ini kegiatan. Dan ini laporan mereka. Ini gini ya, bentuknya gini ya. Iya. Jadi ketika tuna itu justru yang terbaik ya, tapi ketika ibu nyoba lele mah itu malah banyak yang dibuang tadi ya. Oh, tapi kalau sisi rasa ibu ngerasain lebih gimana? Tuna tetap lebih bagus. Terus sudah pernah nyoba yang isi abon ikan misalnya di Itu yang saya lagi coba inovasikan. Biasanya saya sudah diminta untuk mencoba inovasi produk itu yang saya masih simpen, yang saya coba ini untuk next kalau ada. Oh, oke. Moga ini ya uji cobanya berjalan. Ini tahun tuna.
Oh, tahun ini. Ini KPKP mencanangkan Tahun Tuna. Jadi udah pas lah ya sama tema itu ya. Buka dulu berarti pintunya. Buka pintu dulu. Janganlah. Jalannya Dadah aja. Kelason Pak. Gitu. Oke ya, demikian ya ini pengalaman yang bagi saya cukup menarik gitu ya. Setelah itu tentu kami ke BIS dan kembali ke kantor Wali Kota Jakarta Utara karena pada hari ini ya pada hari Rabu itu kami hanya ada satu karena kan ada cuti panjang ya, long weekend ya. Nah, tapi juga memang macet. Kaget juga hari Rabu itu kemacetannya luar biasa. Nah, ini juga memang kami merencanakan hanya satu dan nanti tanggal 13 ya, tanggal 13 Mei hari Senin kami lanjutkan ke kedua kelurahan yaitu Kelapa Gading Timur dengan Pluit. Nah, seperti apa itu terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, ya segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Ayo ya, dalam perjalanan mudah-mudahan lancar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.